Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimah, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbarakah ini kita bisa melanjutkan kembali materi terkait dengan sifat wudu dan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat wudu telah kita selesaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dan insyaallah ta'ala kita mulai untuk masuk ke sifat salat dari salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah kita atau sebelum kita memulai untuk melanjutkan pembahasan ini, maka senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya dan juga pertolongannya, karena tidaklah kita mampu untuk mengerjakan atau tidak mungkin bagi kita untuk sanggup mengerjakan salat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala kita tidak diberikan pertolongan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang paling besar dalam hal ini yaitu kita menyandarkan usaha kita, amal kita, ketaatan kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan amal yang kita kerjakan sebagai amal yang diterima dan disesuaikan atau kita kerjakan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persiapan salat. Kita masuk di persiapan salat. Maka pertama yang disebutkan oleh muallif yang wajib dikerjakan sebelum salat adalah bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Adapun yang dimaksud dengan hadas besar
yaitu hadas yang mengharuskan kita untuk mandi apabila kita terjadi atau mengalami hal tersebut, baik itu junub atau mimpi atau yang semisalnya. Maka ini yang dimaksudkan dengan hadas besar, yang perkara yang menyebabkan keluarnya cairan dari kemaluan kita, yaitu cairan mani. Maka ini mengharuskan hadas besar. Adapun hadas kecil, maka yaitu kalau kita melakukan buang air besar atau buang air kecil atau kentut dan yang semisalnya, maka hadas kecil adalah amalan atau perbuatan yang mengharuskan kita untuk melakukan wudu kalau kita mendapatinya. Kemudian persiapan sholat yang selanjutnya sesudah kita bersuci atau setelah berwudu atau setelah mandi, maka yang kedua memakai pakaian sholat, dan itu harus menutup auratnya. Dan maklum bahwasanya pakaian laki-laki yang harus atau wajib ditutup yaitu mulai pusar sampai lututnya, dan hendaknya dia menutup kedua pundaknya, Adapun pakaian laki-laki, maka tidak boleh baginya untuk memakai pakaian dengan isbal atau tidak boleh melewati kedua mata kakinya. Ini ketika sholat. Dan beliau juga menyebutkan di sini hendaknya seseorang sholat dengan pakaian yang tidak ketat dan tidak transparan, karena dikhawatirkan akan membentuk aurat dari kubul dan duburnya sehingga membuat sholatnya tidak sempurna. Adapun perempuan, maka auratnya adalah seluruh tubuhnya. Perempuan auratnya adalah seluruh tubuhnya, maka wajib bagi wanita untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Maka pakaian wanita di luar sholat yang menutupi seluruh tubuhnya dan sesuai dengan syariat, itulah pakaian yang dipakai di dalam sholat bagi wanita, sehingga asalnya tidak perlu lagi memakai atau menggunakan mukena dalam sholat. Ini untuk wanita. Kemudian persiapan yang selanjutnya, pakaian yang dipakai untuk sholat maka harus bersih dari najis. Pakaian yang dipakai untuk sholat harus bersih dari seluruh najis, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Muddathir, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Ini ketika sholat, yaitu bersihkan dari seluruh bentuk najis. Kemudian yang berikutnya, tempat sholat juga harus bersih dari najis. Yang kemudian lagi, yang kelima,
bumi Allah Subhanahu wa taala semuanya boleh dijadikan untuk tempat salat. Seluruh permukaan bumi semuanya boleh dipakai untuk dijadikan sebagai tempat salat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Kecuali kuburan dan kamar mandi. Atau dalam riwayat yang lain tempat menderumnya unta atau kandangnya unta. Maka kuburan tidak bisa dijadikan sebagai tempat sholat. Kuburan tidak boleh dijadikan sebagai tempat sholat. Dan juga yang berikutnya yang berkaitan dengan kuburan pula, maka kita tidak boleh sholat menghadap ke arah kubur. Kita tidak boleh sholat menghadap ke arah kubur, karena Nabi SAW telah melarang kita dari sholat menghadap ke arah kubur. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La tusallu ilal kubur wala tajlisu 'alaiha." Janganlah kalian salat menghadap kuburan. Janganlah kalian salat menghadap kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, dan janganlah kalian duduk di atasnya. Dan juga Nabi SAW bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah bagi atau atas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka atau kuburan nabi-nabi mereka masajid, sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, sebagai tempat untuk menghadap kepadanya. Maka ini merupakan dalil-dalil yang sangat tegas larangan bagi kita untuk sholat menghadap ke arah kubur. Dan Nabi SAW pun sendiri telah mengingatkan kita umatnya untuk sholat menghadap ke kubur Nabi SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku mengatakan, beliau mengabarkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalilun." Sungguh aku menyatakan kesetiaanku kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang kekasih mulia. An yakuna li minkum khalilun, aku memiliki kekasih yang mulia dari kalian atau di antara kalian. Fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalila, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalilullah, yaitu kekasih mulianya. Allah jadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih mulianya, khalilullah. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah telah jadikan Ibrahim sebagai khalil atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim juga disebut dengan khalilullah sebagaimana Nabi Muhammad disebut sebagai khalilullah.
Walau kuntu muttakhidzan min ummati khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Dan sekiranya aku mau menjadikan seorang kekasih mulia dari umatku, maka aku akan jadikan sinten? Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang menjadi kekasihku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Dan berarti tadi kata, andai kata aku diizinkan untuk menjadikan kekasih di antara umatku, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihnya, kekasih Nabi SAW. Maka niki berarti napa? Nabi SAW tidak menjadikan Ibrahim pun Abu Bakar pun apa? Sebagai kekasihnya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi SAW yang paling mulia. Karena apa? Tadi sudah Nabi SAW katakan, Allah telah melarangku untuk menjadikan apa? Kekasih dari kalian. Ala wa inna man kana qablakum, ketahuilah bahwasanya umat-umat sebelum kalian kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Mereka dahulu menjadikan kubur-kubur nabi mereka dan orang-orang saleh di antara mereka masajid, sebagai tempat ibadah, sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul kubura masajid. Maka ketahuilah, ingatlah, perhatikan baik-baik, jangan pernah sekali-kali kalian menjadikan kuburku, atau jangan pernah sekali-kali kalian menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Inni anhaakum an dzalik, karena aku sesungguhnya benar-benar melarang kalian dari perbuatan itu. Dan ini larangan lebih khusus untuk mengagungkan kubur Nabi SAW. Karena apa? Mengingat bahwasanya dahulu umat-umat terdahulu telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka kita yang sebagai umatnya dilarang oleh Nabi SAW secara langsung untuk menjadikan kuburan Nabi SAW sebagai apa? Tempat ibadah, sebagai masjid. Kemudian di sini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Albani yang dimaksud dengan menjadikan kubur sebagai masjid, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Yang pertama yang dimaksudkan adalah tidak boleh sholat menghadap kuburan. Tidak boleh sholat menghadap kuburan yang pertama. Sebagaimana tadi hadis yang pertama kita sebutkan. La tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Maka niki makna yang pertama, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian makna yang kedua, tidak boleh sujud di atas kuburan. Tidak boleh sujud di atas kubur. Di atas kubur atau di samping kubur sama saja. Sujud di atas kubur. Dan ini yang merupakan perkara yang sangat dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian makna yang ketiga, menjadikan kuburan sebagai masjid, tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Makna yang ketiga apa? Tidak boleh menjadikan masjid
atau tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Maka maknanya tidak boleh membangun masjid di atasnya, maka kita pun tidak boleh sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Tidak boleh sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Ini 3 makna yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani dari penjelasan ittikhadul kubur masajid, menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Adapun Al-Imam Ibn Baz, Abdullah Ibn Baz rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam fatwanya, yang pertama, hadis-hadis larangan tersebut menunjukkan tentang haramnya membangun masjid di atas kubur. Menunjukkan apa? Haramnya membangun masjid di atas kubur dan tidak boleh menguburkan mayat di dalam masjid. Tidak boleh menguburkan mayat di dalam masjid. Kemudian yang kedua, beliau menjelaskan tidak dibolehkan sholat di masjid yang di sekelilingnya terdapat kuburan. Nah, ini yang banyak di daerah kita, di tempat kita, di wilayah kita, yaitu apa? Masjid yang sekelilingnya dikelilingi kalian apa? Kuburan. Maka beliau katakan tidak dibolehkan sholat di masjid yang di sekelilingnya terdapat kuburan. Ini penjelasan Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Kemudian persiapan yang selanjutnya, berarti kalau kita dilarang untuk sholat menghadap kuburan, maka berarti sholatnya menghadap menghadap ke arah kiblat. Maka mulai untuk menghadap kiblat. Ini persiapan yang berikutnya. Tadi yang di sekelilingnya, maksudnya kuburan itu ada yang di sekeliling atau sekitar masjid saja tidak boleh, apalagi langsung di depan masjid, maka ini lebih lagi, apalagi yang di dalam masjid. Nah, maka kita berusaha untuk menjauhinya dan meninggalkannya juga. Kemudian persiapan yang ketujuh, menghadap ke arah Ka'bah atau menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-44, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan ini yang dimaksudkan menghadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu ke arah kiblat pada saat salat. Pada saat salat. Dan beliau menjelaskan bahwasanya menghadap kiblat merupakan perkara yang wajib,
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mengerjakan salat fardu maupun salat sunnah, beliau berdiri menghadap ke kiblat. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri menghadap kiblat. Walaupun yang sebelumnya awal pertama kali kaum muslimin menjadikan kiblatnya adalah Bait Al-Maqdis, Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 144, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ayat yang lengkap dari yang pertama tadi, yaitu ayat 144 dari surat Al-Baqarah. Maka ketika ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghadap ke arah kiblat atau menghadap ke arah Ka'bah. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, "Bainan nasu bi Quba'in fi salati subhi." Ketika orang-orang sedang mengerjakan salat subuh di Quba, di Masjid Quba, "Idz ja'ahum atin." Tiba-tiba datang seseorang berkata, faqala, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'anun." Sungguh tadi malam telah turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendapatkan perintah untuk menghadap Ka'bah ketika salat. Wa qad umira an yastaqbilal Ka'bata fastaqbiluha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan untuk menghadap kiblat ke arah Ka'bah ketika salat. Fastaqbiluha, maka hadapkanlah wajah kalian ke Ka'bah atau ke kiblat. Wa kanat wujuhuhum ila Syam, dan pada saat itu sudah mengerjakan salat subuh dan mereka menghadap ke Bait Al-Maqdis, ke Syam. Fastadaru ilal Ka'bah, kemudian mereka putar balik karena posisinya antara Makkah dan Madinah waktu itu, karena Quba ini wilayah masih masuk wilayah Madinah, maksudnya batasan tepi Madinah. Nah, Madinah ini posisinya di sebelah utara. Ketika menghadap atau kiblatnya ke arah Syam, maka menghadapnya ke arah sana. Posisinya di utara, menghadap ke Syam. Nah, ketika turun ayat tadi langsung putar balik 180 derajat karena posisinya Makkah di selatan. Langsung putar balik total. Ini perintah untuk menghadap ke arah Ka'bah atau ke arah kiblat. Dan ini diberikan uzur bagi beberapa kondisi untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Diperbolehkan tidak menghadap kiblat pada beberapa keadaan. Pertama, ketika sedang berada di atas kendaraan ketika safar. Ketika sedang berada di atas kendaraan saat bepergian, maka ini diperbolehkan untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Namun di sini kita dianjurkan untuk pertama kali ketika melakukan takbiratul ihram untuk menghadapkan wajah kita ke kiblat, kemudian selanjutnya mengikuti arah kendaraan. Itu sebagaimana hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza safara fa arada an yatatawwa'a istaqbala binaqatihi al-qiblah fakabbara thumma shalla haitsu wajjahahu rikabuhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sedang melakukan safar, bepergian, kemudian beliau hendak mengerjakan sholat sunnah di atas hewan tunggangannya, maka beliau terlebih dahulu istaqbala binaqatihil kiblat, menghadap kiblat dan bertakbir. Menghadap kiblat dengan kendaraannya tadi dihadapkan ke arah kiblat dulu. Kemudian baru apa? Fakabbara, bertakbir. Tsumma shalla haitsu wajjahahu rikabuhu. Kemudian beliau salat menghadap ke arah mana saja mengikuti arah tunggangannya itu berjalan. Allahu taala alam. Ini jadi sebelum memulai atau ketika kita mulai hendak mengerjakan takbiratul ihram, kita usahakan untuk menghadapkannya ke arah kiblat dahulu. Setelah itu baru mengikuti arah tunggangan tersebut. Atau di sini diberikan udzur yang berada dalam keadaan sangat takut atau ketika perang berkecamuk. Ini diantara keadaan yang dibolehkan bagi kita untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Berarti hukum asalnya kita menghadap ke arah kiblat. Atau kecuali juga apabila seseorang singgah di sebuah tempat kemudian dia tidak tahu mana arah kiblat. Sesudah dia berusaha kemudian masih belum tahu, maka dia diberikan udzur, dia sholat menghadap ke arah mana saja. Namun sekarang insya Allah semuanya dimudahkan, insya Allah taala, untuk menghadap ke arah kiblat. Kemudian dilanjutkan sesudah itu persiapan selanjutnya adalah dengan berdiri, al-qiyam. Dan al-qiyam 'inda shalah, berdiri ketika salat, ini bagian dari rukun salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian untuk Allah Azza wa Jalla dalam salatmu dengan khusyuk. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sholli qa'iman, salatlah kalian dengan berdiri. Maka hadis ini menjelaskan tentang wajibnya salat dengan berdiri, kecuali ada uzur, kecuali tidak mampu untuk mengerjakannya dengan berdiri. Maka dibolehkan untuk untuk duduk dan bahkan sampai berbaring pun itu merupakan uzur. Sebagaimana hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala, kanat bi bawasir, aku mendapati atau menimpaku sakit wasir, sakit ambien. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku bertanya tentang sakitku ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sholli qa'iman, salatlah kalian atau salatlah engkau dengan berdiri. Fa in lam tastati, apabila engkau tidak mampu berdiri, faqa'idan, maka salatlah dengan duduk. Fa in lam tastati, kalau engkau salat dengan duduk juga tidak mampu, tidak sanggup, fa'ala jambin, maka salatlah dengan berbaring. Ini
persiapan yang harus dikerjakan, yaitu berdiri. Kemudian di sini juga dijelaskan apabila imam sholat dengan duduk, maka makmum wajib untuk mengikuti imam. Maka makmum wajib apa? Untuk mengikuti imam. Karena pernah terjadi hal ini dengan Nabi SAW, dan ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakhala alaihi nasun ya'udunahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menimpa beliau sakit. Kemudian orang-orang pun menjenguk beliau. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk. Fa shallau bi salatihi qiyaman. Sedangkan orang-orang salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat supaya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salat di belakang beliau pun untuk salat dengan apa? Duduk juga. Fajalasu. Kemudian mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di belakang Nabi sambil duduk juga. Falamma insarafa, maka ketika selesai dari salatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kittum anifan," kalau kalian atau hampir-hampir kalian melakukan perbuatan la taf'aluna fi'lal farisa warrum, seperti yang dikerjakan oleh orang-orang Romawi dan orang-orang Persia kepada raja-raja mereka. Kata Rasulullah SAW, yakumuna ala mulukihim wa hum qu'udun, yang dimana rakyatnya mereka berdiri di hadapan raja-raja mereka, sedangkan raja-raja mereka tersebut duduk. Fala taf'alu, maka jangan pernah kalian kerjakan hal itu. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku' maka ikutlah ruku'. Wa idza rafa'a farfa'u, apabila imam bangkit dari rukuknya maka bangkitlah kalian. Wa idza shalla jalisan fasallu julusa, apabila imam pun salat dengan duduk maka ikutlah kalian salat dengan duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian untuk sholat yang sambil berdiri tadi, maka ini untuk sholat yang fardu, untuk sholat yang 5 waktu. Adapun untuk sholat yang sunnah, maka boleh dikerjakan sambil duduk, dibolehkan sambil duduk. Nabi SAW pernah melakukannya pada sholat malam, sebagaimana yang diriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'ida. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam yang panjang dengan duduk, atau yang pertama dengan berdiri, dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat malam dengan panjang dengan duduk. Fa idza shalla qa'iman raka'a qa'iman
Wa idza shalla qa'idan raka'a qa'idan. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam salat sambil berdiri, maka rukuknya pun sambil berdiri. Dan apabila beliau salatnya sambil duduk, maka rukuknya pun sambil duduk. Ini dalil yang menjelaskan bahwasanya untuk salat sunnah boleh dikerjakan sambil apa? Sambil duduk langsung. Adapun salat yang fardu, salat yang 5 waktu, maka harus berdiri. Adapun ketika dia sakit dan masih mampu berdiri, maka usahakan di awal berdiri, baru selanjutnya kalau memang berat dilanjutkan dengan duduk. Itu bagi atau untuk yang salat yang fardu, untuk salat yang 5 waktu atau salat yang wajib. Kemudian persiapan yang berikutnya, hendaknya kita yang melakukan salat atau ketika kita mengerjakan salat, hendaknya kita meletakkan pembatas atau meletakkan sutroh dalam salat. Meletakkan apa? Sutroh dalam salat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dekat dengan sutroh. Dan yang dimaksudkan dengan sutroh adalah pembatas salat yang diletakkan di depan orang yang salat. Bisa berupa tiang, bisa berupa tongkat, kursi, tembok atau apa saja yang tingginya seperti caga atau kayu yang berada di belakang pelana hewan tunggangan. Yang buat sandaran di hewan tunggangan onta ini kok. Itu kurang lebih tingginya. Jadi tingginya kurang lebih itu 3 hasta atau 2/3 hasta dari ujung jari tangan sampai siku. Ujung jari tangan sampai siku ini kurang lebih tingginya. Beliau jelaskan. Kemudian beliau jelaskan, adapun hadis bahwa sutroh cukup dengan garis saja. Adapun sutroh mencukupkan dengan apa? Garis. Beliau menjelaskan hadis tersebut hadis yang dhaif, hadis lemah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, hadis tentang bolehnya garis dijadikan sutroh dalam salat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis ini dhaif atau lemah dan muttarib, goncang riwayatnya. Yang menjelaskan sinten? Al-Imam An-Nawawi yang mengatakan dan menjelaskan hadis ini atau hadis yang mencukupkan sutroh dengan apa? Garis. Maka hadis itu lemah dan muttarib kata beliau, goncang sanadnya. Kemudian Al-Imam Al-Albani berkata, sutroh itu adalah wajib bagi imam dan orang-orang yang salat sendirian. Karena apa? Karena kalau makmum sutrohnya mengikuti sutrohnya sinten? Imam. Maka sutroh ini wajib bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian. Walaupun dalam masjid yang besar. Berkata Ibnu Hani dalam kitabnya, pada suatu hari Abu Abdullah yaitu Al-Imam Ahmad melihatku salat tanpa sutroh. Pada suatu hari Al-Imam Ahmad melihatku yaitu Al-Imam Ibnu Hani salat tanpa sutroh. Pada saat itu aku bersama beliau berada di Masjid Jami. Masjid Jami itu masjid besar, masjid yang dijadikannya salat Jumat biasanya. Beliau pun berkata kepadaku, Al-Imam Ahmad berkata kepada Al-Imam Ibn Hani, jadikanlah sesuatu sebagai sutrohmu. Kemudian beliau pun menjadikan seseorang sebagai sutroh bagiku. Aku pun menjadikan seseorang sebagai sutroh bagiku. Itu perkataan atau kabar dari Al-Imam Ibnu Hani ketika Imam Ahmad mengingatkan beliau ketika sholat untuk menjadikan di hadapannya apa? Pembatas atau sutra. Jadi ini untuk sutra.
Maka kalau hanya dengan garis maka ini tidak cukup. Begitu juga sajadah, menjadikan sutroh kita dengan sajadah, maksudnya dihamparkan kemudian batasannya adalah sajadah, maka ini belum mencukupi. Wallahu taala a'lam. Dan di antara faedah dari sutroh, maka apabila ada yang melewati atau ada yang menerjang batasan sutroh tersebut, antara orang yang sholat dengan sutrohnya, kemudian dia hendak lewat di depannya langsung, bukan di belakang sutrohnya, maka dia boleh untuk menghadangnya, boleh untuk mencegahnya supaya tidak melanjutkan. Adapun di luar sutroh maka sudah dibiarkan saja. Dan menunjukkan di sini berdosa seseorang yang melintas di hadapan orang-orang yang sedang sholat, yang atau sebelum sutroh tadi. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis sahih, "Lau ya'lamul maru baina yaday al-musalli madza alaihi", seandainya orang yang hendak lewat di depan orang yang sedang sholat itu mengetahui dosa yang akan ia terima, yang akan dia dapatkan, lakana an yakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Sungguh dia lebih utama baginya berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada dia harus lewat di depan orang yang sholat. Di sini hanya disebutkan 40 saja, karena rawi tidak tahu atau ragu di sini yang dimaksudkan 40 itu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, tidak menyebutkan. Karena perawi dari hadis ini mengatakan, aku tidak tahu apakah beliau bersabda 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Kalaupun 40 hari saja itu lama sudah. Berdiri 40 hari itu lebih utama daripada dia harus lewat di depan orang yang sholat, apalagi kalau 40 bulan atau 40 tahun. Tapi di sini tidak disebutkan. Ini menunjukkan dosa orang yang melintasi orang yang sholat. Kemudian di antara hikmah dari sutroh juga, apabila atau ini ketika sudah diletakkan sutroh, maka tidak bisa memutusnya perkara yang membatalkan kecuali beberapa hal ini. Perkara yang bisa memutuskan sholat seseorang, yaitu apabila lewat di hadapannya wanita yang sudah balik. Tapi kalau tadi ada sutrohnya maka tidak membatalkannya. Tapi kalau dia atau wanita yang sudah balik tadi lewat di hadapan atau sebelum sutrohnya, bukan di belakang sutrohnya, maka ini membatalkan. Tapi kalau di belakang sutroh maka tidak mengapa. Ini kalau yang lewat adalah wanita yang sudah balik. Kemudian yang kedua dan ketiga ini jarang, yaitu keledai dan anjing hitam. Kalau keledai alhamdulillah di negeri kita tidak ada, atau jarang, hampir tidak ada keledai kecuali di tempat penampungan satwa itu aja. Atau anjing hitam, alhamdulillah di daerah kita jarang anjing. Nah, kalau ada anjing hitam lewat di depan kita atau
atau sebelum sutra tadi, maka ini membatalkan salatnya. Dan Nabi SAW jelaskan kenapa anjing hitam itu membatalkan, karena al-kalbul aswadu syaitanun, karena anjing hitam itu adalah syaitan. Yang mengatakan Rasulullah, bukan kami menyampaikan saja. Anjing hitam adalah apa? Syaitan. Kemudian dilanjutkan dengan an-niyah, berniat. Ini sebetulnya niat ini memang sudah dari awal berlanjutnya. Cuman di sini pembahasan ini disebutkan di poin yang terakhir dari persiapan, karena untuk sebagai penegasan saja. Adapun seseorang ketika hendak mulai wudu untuk sholat, itu semuanya sudah diiringi dan disertai dengan niat. Dan an-niyah mahalluha al-qalb, dan niat itu tempatnya di dalam hati. Ini sudah merupakan ijma' atau kesepakatan para ulama kita, bahwasanya niat tempatnya dalam hati. Dan yang dimaksudkan dengan niat ini adalah al-azmul qawi, ada keinginan yang kuat untuk mengerjakan amal tersebut. Keinginan yang kuat untuk mengerjakan amal tersebut. Maka ini terkait dengan niat. Bahkan untuk melafazkan niat dengan lafaz usolli dan yang lainnya, merupakan perkara yang muhdats, perkara yang diada-adakan, perkara bid'ah. Sebagaimana Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala berkata, tidak ada seorang pun ulama dari imam madhab yang 4, tidak juga Imam Syafi'i maupun yang lainnya, yang mensyaratkan melafadzkan niat, yang menjelaskan niat dengan dilafadzkan. Tidak ada. Menurut kesepakatan mereka, niat itu tempatnya dalam hati. Ada sebagian orang belakang yang mewajibkan seorang melafadzkan niatnya dalam sholat, dan pendapat ini digolongkan sebagai mazhab Syafi'i. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, maka itu merupakan perkataan atau penjelasan yang tidak benar. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya niat itu dengan dilafadzkan dan itu disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i, maka Imam An-Nawawi katakan itu tidak benar. Perkataan itu Tidak benar. Allahu taala a'lam bishawab. Nah ini insyaallah taala yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Ya, tadi belum disinggung ya. Tingginya. Oh, jarak. Ataupun adapun jarak antara kita dengan sutra, maka ini jarak antara berdirinya beliau dengan sutra yang ada di hadapan beliau adalah 3 hasta. Di sini disebutkan hanya 3 hasta. 3 hasta itu kurang lebih tinggi. Pokoknya kita mencukupi untuk ketika sujud. Untuk ketika sujud itu kurang lebih 3 hasta. Lebih 1 meter. Lebih. Seperti posisi imam itu kan jarak antara si imam dengan sujudnya kan apakah sang imam wajib dia mendekat ke sujud itu atau dia wajib sujud? Kalau ada sutra sendiri, ahsan, dikasih sutra sendiri pembatas, atau imam lebih, kalau memang tidak ada, agak mendekat sedikit, kurang lebih tadi. Pokoknya
antara dia dengan pembatas tadi itu tidak terlalu jauh itu aja. Maksudnya untuk sujud dengan dan masih ada lebih dikit itu tidak apa-apa. Berarti yang keempat Iya. Sang imam itu wajib maju. Iya, agak mendekat dikit biar tidak terlalu jauh. Terus masalah menghadap kiblat. Iya. Kadang-kadang kita itu bingung, artinya bingung itu di tengah-tengah tidak tahu arah mana arah ini. Dan kita meyakini katakan timur itu adalah arah kita. Setelah selesai sholat ternyata ada yang mengatakan tidak musalah lagi, apa kita masih sholat? Tidak, sudah. Kalau itu dia kerjakan sampai selesai sholatnya dan dia sudah yakin tadi sebetulnya ini arah kiblat, maka ketika sudah selesai sudah gugur dari itu. Tidak harus mengulangi. Seharusnya tadi ingatinnya sebelum atau pas masih sholat, atau ketika di pertengahan misal ada yang ingatkan, nah itu baru tadi seperti yang di hadis tadi, nah bisa langsung dia geser atau bergerak sedikit untuk mengarah ke arah kiblat. Kalau sudah selesai maka sudah. Nanti untuk sholat yang berikutnya baru. Ya. Adapun yang sholat itu yang tadi sudah selesai sampai salam maka sambung sudah. Insya Allah tidak apa-apa. Sudah diterima sudah. Enggak. Nggih. Kaidahnya sholat wajib. Terus ini? Kalau sholat jenazah itu sholat yang tidak ada rukuk dan sujudnya. Nah ini pengecualian satu sholat ini saja, yang sholatnya itu di wilayah atau di sekitar pekuburan, bukan di atas kuburan ya. Tapi kan ada wilayah khusus untuk apa? Sholat jenazah. Maka ini dikecualikan khusus itu. Karena sholatnya cuma berdiri saja langsung salam. Okay. Adapun sholat yang lainnya, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib yang ada rukuk dan sujud, maka tidak ada itu dikerjakan di tempat yang ada kuburannya. Okay. Apalagi di kuburan. Salam? Iya, yang dikecualikan. Sholat yang dikecualikan boleh dikerjakan bahkan di wilayah kuburan. Wilayah kuburan maksudnya wilayah yang memang disediakan untuk apa? Sholat jenazah. Nah, maksudnya kan bukan di dalam. Iya, di sekitar yang maksudnya ada kosong. Tapi kalau yang di situ sudah penuh, yang ada sebuah riwayat, ada Arafat yang dunia itu. Iya. Nabi tidak sempat mensolati, kemudian setelah dikubur beliau mensolati persis di kuburan. Iya, itu tadi. Makanya, adapun yang di kita kan kuburannya itu terlalu mepet-mepet. Nah kalau di sana itu ada senggang-senggangnya masih agak longgar gitu. Kalau di kita ini susah untuk mengerjakan sholat. Maka yang lebih utama itu tadi ada di wilayah, maksudnya disediakan wilayah khusus. Adapun ini jenengan persani kuburan di tempat kita rapet, kan gitu, rapetnya pol, tumpuk-tumpukan. Nah beda dengan yang seperti di Baki atau di kuburan-kuburan di sana, mereka ya luas, lenggang gitu. Jadi untuk bisa dikerjakan sholat tadi mungkin. Adapun di kita ini susah untuk mengerjakan itu. Maka kalau memang ada tempat misalnya yang agak longgar bisa dijadikan, atau di sekitar kubur tadi bisa. Itu untuk mensiasati supaya nggak numpuk. Kan nanti berarti kita sholat di atas kuburan. Itu susahnya di kita. Maksudnya nginjek kuburan yang lain. Ini yang jadi permasalahan berikutnya kalau di kita. Kalau kita sholatnya tadi langsung di kuburan langsung tadi, di tengah kuburan. Karena kuburannya tumpuk-tumpuk susah. Ini yang jadi tadi kenapa saya jelaskan kalau ada tempat khusus seperti kayak di
di Leran Kulon kan ada sebelumnya lapangan. Nah, dekat kalian apa? Kubur. Nah, itu enggak apa-apa untuk dijadikan apa? Sebagai tempat sholat jenazah. Mantan. Allah taala alam bisawab. Untuk masjid yang di sekitarnya ada kuburan. Itu termasuk di samping kanan kiri atau belakang? Nggih, tadi sekitar berarti kanan kiri belakang, apalagi depan. Masuk larangannya. Kalau di depan itu sudah ada pembatas. Nah, adapun pembatas, maka yang dijelaskan oleh para ulama, adapun pembatas ini harus 2 tembok dan di tengahnya ada jalan. Itu untuk kehati-hatian. Jadi, enggak pembatas satu tok enggak boleh. Jadi harus apa? Pembatas kubur, tembok kuburan sendiri, tembok masjid sendiri, baru di tengahnya nopo ada ya barang pirang meter, semeter. Ini saya sudah pernah mengalami. Ketika saya itu sholat, setelah selesai sholat zuhur pada saat itu, saya itu keluar. Ternyata di belakang masjid itu persis kuburan. Dan pembatas hanya akan kita wajib mengulangi sholat. Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Maka Allah alam bisawab untuk hal ini karena sudah selesai tadi dan tadi kita awalnya yakin ada kuburnya. Awalnya ketika kita masuk tadi yakin ada kuburnya. Pas pulang atau pas keluar baru ternyata apa? Lihat, maka Allah alam bisawab tidak mengapa sudah gugur. Sudah maksudnya kita sudah menunaikannya dan tidak harus mengulang. Nggih. Allah alam bisawab. Niat. Nggih. 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 Kalau saya ikut sholat tapi di dalam hati aku membacanya di dalam hati aku pakai sholat. Aha. Nggih. Adapun melafatkan jenengan melafatkan dalam makanya ini kula tanglet jenengan semua melafatkan usolli dalam hati itu gimana pikirannya saya belum kebayang masalahnya. Usolli dibatin nggih berarti gini. Adapun niat tadi dalam hati maka kan maksud dari kata usolli napa artinya usolli niku saya mau sholat toh nggih. Nah sudah berarti kan ya ketika kita pengen ngerjakan sholat ya ini cuman bahasa Arabnya aja usolli itu adalah saya mau sholat. Jadi ya apalagi tadi diucapkan dalam hati tadi ya itu bukan diucapkan dalam hati ya, emang ini keinginan atau azam yang kuat untuk sholat tadi atau keinginan kuat untuk sholat tadi dalam hati dan itu masalahnya gitu. Kemarin kan aku pernah tanya tentang ketika takbir dan bersama dan itu selalu menempel gimana? Ketika aku bertakbir hatiku ingin mengatakan zuhur aku sholat zuhur ini secara otomatis itu sudah betul-betul saya usahakan hilang tapi nggak bisa terus ikut itu gimana? Jadi ketika takbir katakan sholat zuhur sambil katakan gini besok berbangun tadi ya ini hati barengan ini mau cuma gak dilapaskan hati doa aku zuhur besok tadi aku zuhur bukan terjemahan Al-Quran ya apa tuh soal itu sudah digawe Bapak bisa ikut sama sekarang iya emang ini istilahnya pertama butuh azam yang kuat bahwasanya ya ketika tadi jenengan pas mulai
wudu niate jenengan apa? Ya sholat ya. Salat apa? Lah salat duhur kan maksudnya ketika salat duhur wudunya juga kan untuk salat duhur, untuk sholat gitu. Maka ya selagi itu masih dalam hati dan tidak dilafazkan Allah alam shawab, maka tidak ada masalah. Yang penting kita di sini yakin bahwasanya yang kita kerjakan adalah untuk sholat yang saat itu berarti sholat duhur ya sudah sholat duhur, sholat asar. Yes. Di sini kita sama-sama berusaha untuk menghilangkan mungkin kebiasaan-kebiasaan yang mungkin selama ini itu was-was dan yang semisalnya, maka tidak ada masalah. Kadang-kadang melenceng juga melencengnya itu ketika sholat katakan bisa katakan ini niatnya kembali ke sholat subuh ketika makanya ini itu yang jadi masalahnya di situ. Ketika sholat jadi memberatkan jenengan gitu. Iya. Iya, makanya di sini itu. Nah ini diantara bentuk was-was yang membisikkan hati tadi. Makanya sudah dari awal nih kita bangun di atas ilmu, di atas yakin bahwasanya kita sedang atau kita hendak melakukan sholat yang pada saat itu selesai, tanpa ketika pas baru mau takbir baru dimantep diulangi lagi. Nah, kadang mengkhawatirkan tadi kalau sampai ada yang salah seperti tadi, mengkhawatirkan ini malah menjadikan was-was yang nggak selesai was-wasnya ini. Allah. Tapi kan saya di posisi mulai cek gitu tak boleh dong. Saya harus pakai nah, berarti itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya, tadi selagi tidak dilafatkan, insyaallah, ya itu memang sambil berusaha dipaksa untuk dihilangkan supaya nggak mencukupi dengan niat yang akhlaki. Usaha karena saking kebiasaan tadi. Oke, insyaallah itu. Oke. Adapun selanjutnya ini kita mulai. Salam. Ya insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan taufik untuk kita semuanya untuk mengenali dan memperbaiki ibadah kita, amal kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita usahakan dan apa yang sudah kita letih untuk mengusahakannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.